Santiago Bernabeu, sebuah kuil sepak bola yang biasanya menjadi saksi keajaiban, malam tadi justru menjadi panggung mimpi buruk bagi tuan rumah. Real Madrid, sang raja Eropa, harus tertunduk malu di hadapan pendukungnya sendiri. Manchester City, sang rival modern yang kian menakutkan, datang dan mencuri 3 poin krusial dengan skor tipis, namun menyakitkan. 1-2. Kekalahan ini bukan sekadar hilangnya 3 poin. Ini adalah lonceng peringatan yang berbunyi sangat nyaring di telinga sang pelatih, Xabi Alonso. Madrid kini tertahan di posisi ke-7 klasemen fase Liga Champions, sebuah posisi yang sangat tidak aman bagi klub sekelas Los Blancos. Sementara itu, Manchester City melesat naik ke posisi 4, menegaskan dominasi mereka. Tekanan kini bukan lagi sekadar ombak kecil, melainkan tsunami yang siap menerjang kursi kepelatihan Alonso. Suara-suara sumbang yang menuntutnya mundur mulai terdengar dari sudut-sudut kota Madrid. Apakah ini awal dari akhir era Xabi Alonso yang baru saja dimulai musim panas lalu? Selamat datang di Analisis Mendalam kami. Hari ini, kita akan membedah malam kelabu di Bernabeu, nasib Xabi Alonso, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar Real Madrid. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di atas lapangan. Pertandingan dimulai dengan harapan yang membumbung tinggi. Real Madrid yang tengah mencari momentum kebangkitan sebenarnya memulai laga dengan cukup menjanjikan. Adalah Rodrygo Goes, pemain yang malam itu tampil paling bersinar di antara rekan-rekannya. Rodrygo menjadi pembeda di menit-menit awal. Sebuah skema serangan balik cepat, ciri khas Madrid yang mematikan, berhasil diselesaikan dengan dingin oleh penyerang asal Brazil ini. Rapor pemain mencatat nilai 8,5 untuk Rodrygo, angka tertinggi di kubu tuan rumah. Ia bergerak liar, penuh percaya diri, dan seolah menjadi satu-satunya nyawa di lini depan Los Blancos. Namun, sepak bola adalah permainan 90 menit. Keunggulan itu ternyata rapuh. Manchester City, dengan mentalitas juara mereka, tidak panik. Mereka merespons, bukan hanya lewat Erling Haaland yang selalu berbahaya, tetapi juga lewat kejutan dari pemain muda, Nico O'Reilly. Petaka bagi Madrid datang dari kesalahan mereka sendiri. Thibaut Courtois, benteng terakhir yang biasanya tak tertembus, melakukan kesalahan fatal yang jarang sekali kita lihat. Sebuah miskomunikasi dan tepisan yang tidak sempurna memicu gol penyama kedudukan. Rapor 6,5 untuk Courtois malam itu menceritakan segalanya. Beberapa penyelamatan gemilang, namun ternoda oleh satu blunder fatal. Lini pertahanan Madrid tampak kewalahan. Antonio Rudiger yang biasanya garang, malam itu tampil di bawah standar dengan nilai 5,5. Ia bahkan memberikan penalti bagi City lewat pelanggaran yang tidak perlu. Di lini tengah, Dani Ceballos yang dipercaya tampil sejak awal gagal memberikan dampak, seolah tenggelam dalam dominasi lini tengah City. Ketika peluit panjang berbunyi, skor 1-2 terpampang. Rodrygo bersinar sendirian, sementara timnya runtuh di sekelilingnya. Sebuah ironi yang menyakitkan bagi Xabi Alonso. Kekalahan ini membuka kotak Pandora bagi Xabi Alonso. Statistik tidak berbohong, dan statistik saat ini sedang tidak berpihak padanya. 2 kemenangan dari 7 laga terakhir. Sekali lagi, hanya 2 kemenangan dari 7 laga. Untuk klub standar mediocre, mungkin itu biasa. Tapi ini Real Madrid. Standar di sini adalah kesempurnaan. Alonso datang menggantikan Carlo Ancelotti di musim panas 2025 dengan ekspektasi setinggi langit, berbekal kesuksesan fenomenalnya di Bayer Leverkusen. Namun, bulan madu itu tampaknya sudah berakhir lebih cepat dari dugaan. Posisi ke-7 di klasemen Liga Champions format baru ini sangat tricky. Madrid terancam harus melewati jalur play-off yang melelahkan jika tidak segera bangkit. Rumor pemecatan mulai berhembus kencang. Pertanyaan besarnya, apakah Florentino Perez masih punya kesabaran? Sejarah mencatat, Perez bukanlah presiden yang ragu untuk menekan tombol pecat jika prestasi klub terancam. Bayang-bayang Zinedine Zidane atau pelatih top lainnya mulai menghantui lorong-lorong Bernabeu. Laporan terbaru menyebutkan bahwa manajemen Madrid telah mengadakan pertemuan darurat. Meski tekanan dari luar begitu besar, kabar dari dalam klub seperti yang dilansir oleh Sky Sports Jerman dan Bola.net menyebutkan bahwa Alonso masih aman, setidaknya untuk saat ini.
Laga melawan Alaves akhir pekan nanti disebut-sebut seperti final bagi Alonso. Menang adalah harga mati. Kalah atau seri, mungkin kita akan melihat surat pemecatan itu keluar. Di tengah badai kritik, Xabi Alonso berdiri tegak. Dalam konferensi pers pasca laga, ia menolak untuk menyerah. Ia menegaskan satu hal penting, ruang ganti masih miliknya. Para pemain masih bersamanya. Alonso berkata, "Saya merasakan dukungan dari para pemain. Kami berlatih bersama setiap hari, mempersiapkan pertandingan dengan komitmen penuh." Ia menolak narasi bahwa ia telah kehilangan kepercayaan dari skuadnya. Bagi Alonso, kekalahan ini bukan karena kurangnya usaha, melainkan detail-detail kecil yang menghukum mereka. Bahkan laporan dari ruang ganti menyebutkan bahwa para pemain senior tetap mendukung Alonso 100%. Mereka menyadari bahwa transisi pasca Ancelotti tidak akan mudah. Jude Bellingham, meski tampil kurang presisi malam itu, terlihat memberikan segalanya di lapangan. Vinicius Junior, meski berhasil memanfaatkan peluang emas, tetap menunjukkan rasa hormat pada sang pelatih. Alonso menambahkan, mereka memberikan segalanya hingga nafas terakhir. Saya tidak punya penyesalan soal sikap pemain. Ini adalah pernyataan seorang pemimpin yang mencoba melindungi pasukannya dari serangan media. Tapi pertanyaannya, sampai kapan sikap baik dan dukungan moral ini bisa bertahan tanpa hasil nyata berupa kemenangan? Real Madrid kini berada di persimpangan jalan. Xabi Alonso sedang berpacu dengan waktu. Laga melawan Alaves di La Liga bukan lagi sekedar pertandingan biasa. Itu adalah pertaruhan karir. Jika Madrid gagal menang, mungkin narasi minggu depan akan berbeda. Adios, Xabi. Mampukah sang maestro lini tengah yang kini menjadi juru taktik ini membalikkan keadaan? Ataukah kekalahan dari Manchester City ini adalah paku terakhir di peti karir pelatihannya di Madrid? Kita akan segera mengetahuinya. Bagaimana menurut Anda Madridista? Apakah Xabi Alonso masih layak diberi waktu? Atau sudah saatnya Madrid mencari nahkoda baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru drama di Santiago Bernabeu. Sampai jumpa di video selanjutnya.